Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bulan madu berujung maut. Sang istri ditemukan tewas di penginapan. Suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Hanya bisa menangis pasrah, Gilang Kurniawan tak pernah menyangka istrinya Cindy Destananda meninggal secara tragis. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang terus mengelus wajah sang istri yang baru dinikahinya sepekan lalu. Walaupun tubuh masih lemas, Gilang tampak menguatkan diri mengantarkan sang istri ke liang lahat. Gilang tak pernah menduga pernikahannya dengan Cindy berlangsung singkat dan berakhir duka. Sebelumnya, keduanya berbulan madu di salah satu kamar glamping di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Baru semalam menginap, keesokan harinya pelayan kamar menemukan pasangan ini tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Keduanya langsung dilarikan ke Puskesmas Alahan Panjang. Naas, nyawa Cindy tidak tertolong. Perempuan 28 tahun itu meninggal di perjalanan. Sementara sang suami berhasil selamat namun dalam kondisi kritis. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari visum luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara, keduanya menjadi korban keracunan gas karbon monoksida dari pemanas air di kamar mandi berbahan bakar gas LPG. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Korban Cindy Destananda ditemukan tak bernyawa, sementara suaminya Gilang Kurniawan dalam kondisi kritis pada 8 Oktober 2025, 3 hari setelah keduanya menggelar resepsi pernikahan. Dan berikut kronologi lengkapnya. Pasangan Cindy Destananda dan Gilang Kurniawan menikah pada Minggu 5 Oktober 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. Usai resepsi, Pasutri berusia 28 tahun ini pergi berbulan madu. Mereka tiba di penginapan bernuansa glamping di kawasan wisata Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada Selasa 7 Oktober 2025 pukul 13:25 waktu Indonesia Barat. 5 jam kemudian pada pukul 18:30 Cindy sempat memesan makanan ke resepsionis, sejumlah makanan dan air mineral. Keesokan harinya pada Rabu 8 Oktober pukul 7:15, seorang karyawan glamping datang mengantarkan sarapan. Saat pintu diketuk, terdengar suara pria dari dalam kamar yang menyebut sedang mandi. Karyawan pun meninggalkan makanan di depan kamar. Namun pada pukul 7:30 karyawan kembali untuk memastikan pesanan diterima. Usai mengetuk berulang kali tanpa jawaban, pihak penginapan memutuskan mendobrak pintu. Begitu pintu dibuka, Cindy ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang pintu kamar mandi, sementara Gilang terkapar lemah di lantai dalam kondisi kritis. Cindy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8:35. Sementara Gilang dirujuk ke RSUD Arosuka untuk dirawat intensif. 2 warung hangus terbakar di wilayah Kabupaten Situbondo. Pemilik curiga kebakaran disengaja karena sudah pernah terjadi kebakaran beberapa hari sebelumnya. Hah? Ya ber orang istilah. Bersih orangnya. Hah? Ada orangnya. Ada. Ketemu Tamuka. Sebuah kebakaran hebat terjadi pada Minggu dini hari di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Tamuka. 2 warung menjadi korban sasaran api, yaitu warung kopi dan warung bakso. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
Namun pemilik warung curiga dengan kebakaran yang terjadi pada warungnya. Seminggu yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa. Gitu. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Ya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi APH? Harapannya ya tolong apa ya, memang karena alam, apa karena ada yang bakar gitu. Saat kejadian, kedua warung dalam kondisi kosong karena sudah tutup sejak pukul 8 malam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara, api berasal dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar hingga menyambar kedua warung tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa tewas terjatuh di sungai usai sepeda motor yang dikendarainya diduga mengalami kecelakaan tunggal. Jasad korban berhasil ditemukan oleh warga dan tim SAR gabungan setelah 18 jam pencarian. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros, Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah ke air, Om. Kenapa bisa itu? Dari arah ke Talas Salapa itu, Om. Sama aja tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan? Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh ke? Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melintang ke kanan dan langsung jatuh ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga curiga adanya eksploitasi anak lantaran korban sempat diancam denda 50 juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 panti pijat di Pejaten, Jakarta Selatan. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu, dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdalih kasus ambruknya pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi 1 jenazah korban. Tersisa 13 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas dalam proses identifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 1 jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002 RW 012 Bendul Merisi Wonocolo Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, terkait rencana pembangunan Ponpes dengan APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belum mengetahuinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana tersebut belum final. Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dalam insiden ini, ratusan orang menjadi korban, 67 diantaranya tewas. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan akan menggunakan APBN untuk membangun Ponpes Al-Hosini. Dodi juga menyebut tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut rencana pembangunan Ponpes dengan APBN belum final. Namun demikian, Dasko mendorong pemerintah memperhatikan semua bangunan pesantren yang sudah lama. Nah, mungkin masih belum pada satu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum mengetahui rencana pembangunan Ponpes dari APBN. Purbaya hanya mengetahui dari media. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Gedung Ponpes Al-Hosini ambruk pada Senin 29 September 2025. Polisi periksa sejumlah saksi dan bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga telah naikkan kasus ini ke penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan orang menggelar aksi bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta. Massa menuntut hentikan genosida dan kesepakatan gencatan senjata berjalan permanen. Ribuan orang menggelar aksi damai bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta. Ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah Jabodetabek mulai memadati kawasan Monas sejak Minggu pagi. Dalam aksi damai bela Palestina kali ini mengawal kesepakatan gencatan senjata yang terjadi antara Hamas dan Palestina. Mereka juga berharap kesepakatan damai yang sudah tercapai bisa benar-benar menciptakan rasa aman bagi warga Palestina. Saya sangat mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang disampaikan Bapak Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekarang. Untuk mengajak seluruh negara-negara melakukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan beliau menyampaikan dalam pidatonya di sidang umum PBB, siapapun, negara manapun yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina akan ditinggalkan oleh sejarah. Aksi ini mengajak semua pihak tidak henti-hentinya menyuarakan hak-hak warga Palestina. Mereka menuntut Israel menghentikan genosida dan gencatan senjata berjalan permanen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan kehancuran kota Gaza pasca penarikan pasukan Israel dari Gaza. Rekaman video yang diambil di daerah Sheikh Radwan di Gaza Sabtu pagi waktu setempat menunjukkan kehancuran yang sangat besar yang ditinggalkan pasukan Zionis pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Terlihat blok-blok perumahan rata dengan tanah, puing-puing hangus, dan puing-puing yang berserakan tersebar di seluruh distrik. Sebelumnya gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat sore waktu setempat menyusul penarikan bertahap Israel dari beberapa wilayah Gaza sesuai dengan ketentuan perjanjian. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dicetuskan pada 29 September bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dengan sejumlah syarat, termasuk membebaskan sandera melalui mediator Qatar dan Mesir dengan catatan Israel berkomitmen pada perdamaian dan penarikan pasukan penuh. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke wilayah Gaza Palestina usai gencatan senjata. Warga setempat pun menyerbu truk bantuan yang memasuki wilayah Khan Yunis. Ratusan warga Gaza berlarian menghampiri truk-truk pembawa bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Khan Yunis, Gaza, Palestina.
Puluhan warga bahkan memanjat dan menaiki truk-truk tersebut lalu berebut kotak yang berisi bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. PBB mengungkap pihaknya telah menyiapkan 170.000 ton bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan ke masyarakat Gaza. PBB mengklaim bantuan tersebut cukup untuk pasokan makanan warga Gaza selama 3 bulan. Meski demikian, sebagian besar truk bantuan tersebut kini masih tertahan di perbatasan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Pasca pemberlakuan gencatan senjata, tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap korban yang tewas dalam serangan Israel. Sementara akibat serangan Israel, satu-satunya rumah sakit anak di Gaza hancur total. Tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap jenazah para korban yang tewas dalam serangan Israel di wilayah Al-Magroko dan Al-Zahra, Gaza, Palestina. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sebanyak 15 jenazah yang tertimbun reruntuhan. Sebelumnya, tim pertahanan sipil menemukan 7 jenazah di wilayah pesisir, tepatnya di Jalan Al-Rashid, lalu membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Tercatat dalam 1 hari saja, petugas telah menemukan lebih dari 130 jenazah korban serangan Israel di seluruh Gaza. Operasi pencarian pun masih akan diteruskan, namun tim pertahanan sipil mengaku membutuhkan alat berat, pasokan medis dan ambulans agar dapat memberi layanan kepada warga secara efektif. جهاز يريد أو يحتاج إلى معدات ثقيلة ومعدات سيارات كبيرة لإطفاء وإنقاذ ومستلزمات طبية وإسعافات حتى نقوم بأكمل وجه لتقديم الخدمة للمواطنين. Sementara akibat serangan Israel, sejumlah fasilitas medis hancur total. Salah satunya Rumah Sakit Al-Rantisi yang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus anak di Gaza. Rumah sakit itu hancur lebur dengan bangsal, peralatan medis dan lantai atas hancur berkeping-keping setelah serangkaian serangan dari Israel. Diketahui Rumah Sakit Al-Rantisi menyediakan layanan perawatan kanker, cuci darah, dan pernapasan bagi anak-anak di seluruh jalur Gaza. Namun militer Israel mengatakan fasilitas itu digunakan sebagai infrastruktur militer Hamas dan menuduh bahwa militan telah beroperasi dari dalam gedung tersebut. Para pengungsi nampak mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel pun telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Gaza. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء يعني إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza dan berikut poin-poin kesepakatan damai yang disetujui Hamas dan Israel. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza.
Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Sementara itu, analis Timur Tengah Universitas Binus Tia Mariatul Kiptiah menilai tidak ada satupun poin dari kesepakatan damai antara Hamas dengan Israel yang menjamin kemerdekaan Palestina. Dan berikut cuplikan dialog bersama saya dalam program Ayu Sore. Agreement tersebut tidak ada satupun poin yang menunjukkan ke arah ceasefire permanen ya. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun poin yang menuju kepada sovereignty atau berdirinya negara Palestina. Nah, itu yang harus kita pantau juga. Karena ini bukan persoalan berhentinya perang sesaat begitu ya. Kalau misalnya mau ceasefire permanen, Netanyahu sudah bilang Hamas harus meletakkan semua senjatanya. Tentu ini kan tidak balance begitu ya. Win-win solution seperti ini tidak balance kalau tidak diikuti dengan berdirinya negara Palestina. Bagaimana kalau misalnya senjata Hamas semua diletakkan kemudian Israel menyerang kembali? Apa jaminannya? Nah, ini juga harus disertakan dalam poin-poin agreement tersebut. Bagaimana kalau Israel menyalahi agreement? Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai Patreon. Ustaz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan memang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak. Jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah, dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan Anyus melaporkan. Timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk. Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Irak 0-1 dalam laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Minggu dini hari di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Gol Zidan Iqbal pada menit ke-76 menjadi penentu kekalahan Indonesia.
Ini adalah kekalahan kedua pada putaran keempat setelah sebelumnya takluk dari Arab Saudi 2-3. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam dan bahkan dituntut untuk mundur dari kursi kepelatihan setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke pesta sepak bola dunia. PSSI, masyarakat banyak yang kecewa, tentunya wajar ya, karena ini sudah banyak ekspektasi terlalu tinggi dengan tim ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak ke putaran kelima ya, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak. Karena begini, oke, diganti menurut saya bagus ya, tetapi kan apakah dengan pergantian pelatih ini akan lebih baik timnas kita, akan dijamin ya. Tetapi namun kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan taktik, strategi, penempatan starting 11, saya pikir memang pantas bahwa PK itu harus diganti. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga. 2 kemenangan itu datang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok dan Bahrain. Sedangkan 1 kemenangan hadir dalam FIFA Matchday September lalu melawan Taiwan. Di bawah arahan pelatih asal Belanda itu, skuad Garuda mencetak 11 gol, namun kebobolan sebanyak 15 gol. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim kepelatihan kini berada di ujung tanduk. Sementara kepercayaan publik terhadap kepelatihan timnas Indonesia memudar tajam. Video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan totot wuk-wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dibacakan besok. Jelang putusan, Kejaksaan Agung menyatakan akan menghormati apapun yang menjadi keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Mas Menteri, kata-kata hari ini Mas Menteri. Mas Menteri. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelang putusan ini, Kejaksaan Agung menyatakan bakal menghormati apapun yang menjadi keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menerangkan pihaknya mengaku bakal menghormati apa yang menjadi ketetapan hakim dalam memutus pra-peradilan Nadiem. Meski begitu, ia tetap berharap agar hakim bisa menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi kedua pihak yang saat ini tengah berselisih. Adapun hakim menjadwalkan sidang putusan itu akan dibacakan pada Senin 13 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang.